Semua pekerjaan di Nindya Karya begitu sudah dipisah masing-masing infra kan jadi niche. Wah, saya jadi kehilangan sumber daya nih untuk berinovasi. Yang akan saya lakukan adalah hal-hal yang rutin gitu kan, Mbak. Inovasinya apa ya? Pola komunikasi, stakeholder management itu harus juga belajar kembali. Ketika kita sudah sadar itu penemuan, tidak ada lagi mental block kita kalau ini benar nggak ya penemuan. Penemuan tuh harus nemuin pesawat. Selamat datang di podcast Nindya, tempatnya para insan BUMN untuk mendapatkan segala macam informasi dan juga mendengarkan diskusi. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Vice President Operasi 1, Divisi Infrastruktur 1, Bapak Jirjis Abdul Hakim. Selamat datang Bapak. Halo Mbak Kiki. Sebenarnya saya tuh nggak seharusnya manggil Bapak, karena usianya Pak Jirjis sendiri sebenarnya berapa sih Pak kalau boleh tahu? Tahun ini 33 harusnya ya, 32 lah. Oke, berarti berkenan dipanggil Bapak atau Mas aja nih, biar bisa lebih santai kita ngobrolnya. Kalau dipanggil Om agak geli ya. Agak geli bener. Panggil Mas aja kayak Mbak Kiki, karena gak terlalu jauh jarak kita. Oke, saya izin manggil Mas ya, Mas Jirjis ya. Oke. Nah, Mas Jirjis ini adalah salah satu juga insan Nindya yang cukup berprestasi, di mana di tahun 2024 Mas Jirjis dinobatkan sebagai Project Manager terbaik atas kinerja di tahun 2023. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beri apresiasi oleh perusahaan. Seneng banget ya Mas Jirjis ya. Nggak kekira sih, nggak nyangka bahkan. Itu kalau boleh tahu waktu itu Mas Jirjis di proyek mana? Pada waktu itu untuk kinerja di proyek Bendungan Pamukulu Mbak Kiki. Jadi pada waktu itu lagi megang proyek bendungan di Pamukulu, daerahnya di Takalar. Nah kebetulan hasilnya beyond expectation, akhirnya diberi apresiasi oleh perusahaan. Oh gitu. Oke. Dan kalau boleh tahu durasi proyeknya sendiri waktu itu berapa lama Mas? Nah kalau cerita durasi ini sebenarnya agak lama ya sebenarnya. Proyek itu harusnya 4 tahun waktu pelaksanaan, tapi karena banyak yang harus dilakukan, udah banyak PR, akhirnya itu selesai di 6,5 tahun waktu pelaksanaannya. Jadi bukan karena kita tidak bisa mengerjakan selama 4 tahun, tapi memang seperti biasa banyak hal-hal yang pre-worknya itu masih belum siap, akhirnya selesainya di waktu 6,5 tahun secara total dari awal kontrak. Oke, tapi itu memang di adendum ya, bukan atas dasar keterlambatan penyelesaian proyek itu bukan ya? Oh bukan, sebenarnya malah kalau misalnya kita hitung dari waktu pertama kali kerja, kita hanya menyelesaikan itu dalam waktu 3 tahun 2 bulan. Lebih cepat sebenarnya daripada waktu yang memang dihitung untuk menyelesaikan proyek bendungan itu. Yang seharusnya 6 tahun itu? Harusnya 4 tahun, 4 tahun. Lalu extend, tapi sebetulnya dari masa penyiapan lahan sampai dengan kerja kita hanya sampai dengan selesai hanya 3 tahun 2 bulan untuk menyelesaikan. Itu juga salah satu penilaian sehingga kemarin Mas Jirjis dinobatkan sebagai kapro terbaik mungkin ya? Nah mungkin iya, karena nggak pernah tahu sebenarnya yang dinilai dari aspek apa aja dari manajemen. Oke, tapi mungkin itu pasti adalah salah satu pendukung ya Mas Jirjis kalau kita lihat kecepatan penyelesaian pekerjaan. Mungkin iya, untuk tipe bendungan setipe itu merupakan yang paling cepat pada saat waktu itu. Karena memang tipe bendungannya agak beda, di Indonesia hanya ada 3-4 tipe bendungan seperti itu, dan memang rata-rata penyelesaiannya lebih dari 4 tahun dan kita bisa lebih cepat daripada waktu yang sudah dihitung bahkan diprediksi untuk menyelesaikan. Oke, sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Ini untung kita nggak ada penonton, kalau ada penonton pasti udah tepuk tangan ini Mas Jirjis. Wah kalau ada penonton kayaknya udah gemeter kayaknya Mbak Kiki gitu. Oke Mas Jirjis, ngomong-ngomong soal Bendungan Pamukulu, kalau boleh tahu, boleh nggak diceritain sama kita awal mula Mas Jirjis bergabung di Nindya Karya sampai akhirnya menjadi VP Operasi 1 saat ini? Kalau ditanya dari awal bergabung, saya masuk Nindya Karya itu tahun 2015 Mbak Kiki. Berarti tahun ini adalah tepat 10 tahun saya di Nindya Karya. 2015 saya bergabung, ingat banget saya Maret. Saya adalah angkatan 18
tahun pada waktu itu. Penempatan pertama justru saya ditempatkan di proyek rumah sakit umum daerah Belitung. Oh, oke. Ya, jadi saya memulai karir itu dari proyek gedung dulu. Jadi dari RSUD Belitung, saya lalu geser ke proyek sekolah BP2IP Minsel, itu sekolah pelayaran. Dia tempatnya di Amurang, Minahasa Selatan, 2 jam lah dari kota Manado. Lalu setelah itu baru saya ditempatkan di proyek bendungan Kuil Kawangkoan. Di situ saya menjadi Site Operation Manager. Lalu setelah di bendungan Kuil Kawangkoan, saya baru menjadi kepala proyek di bendungan Pamukulu, Mbak. Jadi sebetulnya belum banyak nih secara portofolio proyek saya, karena kebetulan proyeknya lama-lama ya, dan secara nilai memang besar-besar gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sama teman-teman kapro lain atau VP lain, mungkin saya termasuk yang pengalaman proyeknya tidak banyak sih kalau misalnya dari kuantitas ya. Cuma kalau dari secara nilai proyek mungkin cukup besar karena kebetulan saya ditempatkan di proyek-proyek yang besar. Oke. Tapi selain meskipun pengalamannya Mas Dirjis di proyek tidak terlalu banyak, tapi Mas Dirjis selalu melakukan inovasi. Terbukti, jadi setiap tahun sepertinya Mas Dirjis selalu mengikuti India Leading Innovation, betul? Ya, boleh diceritain sama kita sedikit. Iya, sebetulnya apa yang ngebuat saya selalu menjadi partisipan daripada India Leading Innovation, saya melihat itu sebagai peluang ya Mbak ya. Jadi sebetulnya hampir semua insan India itu selalu melakukan inovasi atau invention di proyeknya. Cuma karena teman-teman ini sebagai praktisi, mereka atau teman-teman kita ini kadang tidak tahu cara menuangkannya ke dalam suatu tulisan ilmiah gitu ya, Mas. Padahal itu merupakan kekayaan intelektual dari Nindya Karya. Nah, jadi di proyek-proyek yang saya ikuti, saya selalu membiasakan teman-teman begitu ada hal yang tidak umum dilakukan, tuangkan. Karena itu akan menjadi kekayaan intelektual dari perusahaan. Paling tidak kita sendiri sudah pernah melakukan penemuan akan itu, karena semua hal yang dilakukan di proyek itu sebetulnya penemuan, Mbak. Karena proyek itu selalu, meskipun tipenya sama, tapi tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, owner yang berbeda, itu butuh penanganan yang berbeda juga. Jadi sebetulnya pada prinsipnya semua yang dilakukan teman-teman itu baru. Tidak baru secara ilmu, tapi baru secara pengaplikasian. Nah, ini sebenarnya harus disadari teman-teman. Jadi kadang kenapa saya selalu mengikuti itu meng-encourage kita sendiri kalau sebenarnya hal kecil itu tuh adalah penemuan. Nah, ketika kita sudah sadar itu penemuan, tidak ada lagi mental block kita kalau ini benar nggak ya penemuan. Penemuan tuh harus nemuin pesawat misalnya, enggak juga. Sebenarnya kita geser as, geser kolom misalnya, itu bisa jadi penemuan kalau itu berdampak baik untuk proyek yang sedang kita kerjakan, dan syukur-syukur itu bisa diaplikasikan di proyek Nindya Karya yang lain gitu sebetulnya Mbak. Jadi menghilangkan stigma kalau misalnya penemuan itu harus sesuatu yang wah besar sekali, padahal apapun justru dari hal kecil yang bisa kita rubah itu bisa berdampak besar di proyek-proyek atau untuk Nindya Karya pada umumnya. Itu sih Mbak sebetulnya. Sangat insightful ya Pak. Makasih ya Mas Dirjis ya. Jadi ikutan mikir kayak oh iya memang sesuatu kadang dari hal yang kecil gitu ya Mas Dirjis ya. Karena kita praktisi, jadi ada mental block kalau misalnya penemuan itu harus, aku harus menemukan suatu metode atau aku pakai alat yang baru atau alat yang eksavator yang luar biasa besar misalnya. Enggak juga. Pernah saya melakukan efisiensi itu hanya dari suhu Mbak. Suhu beton. Jadi ketika beton itu dengan kuantitas yang berbeda, itemnya sama, suhunya beda, itu harganya berubah. Harga berubah berarti margin perusahaan berubah. Di impact-nya di belakang begitu dikalikan kuantitas, kita ada penambahan laba di situ. Dan itu kan berarti kita novelty kan untuk proyek itu ya. Belum tentu itu bisa dilakukan di tempat lain, tapi untuk proyek itu novelty dan memberikan impact yang positif dan bisa dirasakan oleh perusahaan. Nah, hal-hal kayak gitu mulai mengikis mental blocknya dari hal-hal itu. Iya. Saya sempat membaca sedikit CV-nya Mas Dirjis, termasuk waktu itu memotong durasi juga. Betul. Kemudian efisiensi biaya juga. Berarti itu salah satu dari inovasi suhu tadi itu ya Mas ya, penemuan salah satunya, betul. Karena pada akhirnya laba proyek atau perusahaan itu adalah
laba kolektif, Mbak. Jadi hal-hal kecil kita lakukan efisiensi itu akan mengumpulkan laba di akhirnya. Nggak akan ada 1 miliar kalau nggak ada 100 rupiah kan, Mbak. Iya betul. Itu maksudnya. Oke, Mas Dirjis. Yep. Dan aku mau tanya lagi satu nih. Lagi ngomongin sekarang lagi happeningnya anak-anak muda, gitu kan. Mas Dirjis sendiri memandang anak-anak muda di Nindya Karya sendiri seperti apa sekarang? Ini akan mungkin sedikit membosankan ya Mbak, tapi saya tidak bisa memungkiri kalau itu betul. Anak muda itu adalah aset ya Mbak ya, aset dan potensi terbesar sebetulnya yang kita miliki, karena bisa dilihat dari tipikal anak muda zaman sekarang itu idenya luar biasa Mbak. Kadang saya ini nggak tua-tua amat gitu kan, tapi selisih 5 tahun aja atau 3 tahun tuh kok bisa ya ide dia se-breakthrough itu gitu. Kok saya nggak kepikiran gitu kan. Dan kadang ketika kita nggak update sedikit, kita nggak bisa keep up. Nah ini kenapa saya bilang aset, karena di satu sisi pace-nya cepat, akselerasinya berarti cepat kan. Tapi ini juga ini adalah apa namanya, bisa jadi aset, bisa jadi bumerang juga gitu. Bumerang, betul. Kok susah mikir bumerang. Bisa jadi bumerang apabila kita tidak bisa men-treat dengan baik. Tapi saya dengan pergerakan yang sekarang, yang terbaru kemarin ya, dengan kabinet kan. Oh iya, sebelumnya shout out Mbak Kiki, Kapten Milenial bertahun-tahun. Iya betul. Luar biasa. dengan kabinetnya milenial yang sana juga promising sekali saya rasa. Dan ini menyenangkan sebetulnya melihat lapisan demografi di perusahaan yang aktif dari atas sampai bawah, itu pasti akan menjaga ritme dari Nindya Karya ini sendiri. Tapi pada intinya saya masih menganggap memiliki banyak karyawan muda itu adalah aset yang besar sekali untuk bisa dibentuk dan disiap untuk kebaikan perusahaan, Mbak. Oke, itu juga yang Mas Dirjis lakukan waktu di proyek Pamukulu ya, memaksimalkan anak-anak muda. Kebetulan seperti itu. Betul sekali, Mas Dirjis. Karena sekarang Mas Dirjis sebagai VP Operasi 1 Divisi Infrastruktur 1, betul ya. Nah, boleh nggak sih kita dijelasin sebenarnya infrastruktur 1 sendiri itu apa sih? Jadi infrastruktur 1 sendiri itu kita sama-sama tahu ini unit bisnis, salah satu unit bisnis yang dimiliki Nindya Karya ya Mbak Kiki ya. Ada infra 1, infra 2, EPC, gedung dan juga properti ya. Sebenarnya yang membedakan itu adalah tipe pekerjaannya. Jadi kebetulan di infrastruktur 1 itu semua pekerjaan kita water based. Semua pekerjaan air dari hulu ke hilir. Jadi semua pekerjaan yang berhubungan dengan air itu pasti ada di infra 1, kecuali dermaga ya Mbak. Karena dermaga itu ada di infra 2. Jadi mau itu bendungan, bendung, irigasi, pengaman pantai, pengendali banjir, lalu rumah pompa, sampai dengan jaringan air minum, air limbah itu ada di infrastruktur 1. Secara garis besar gambarannya seperti itu. Jadi semua yang berhubungan dengan air, pengendali airnya ada di sini di infra 1. Nah untuk di tahun 2025 sendiri ini proyek-proyek seperti apa sih yang sedang dikerjakan oleh infrastruktur 1? Proyek-proyek di infrastruktur 1 masih beragam, masih diverse sekali Mbak Kiki. Dari bendungan, kita punya bendungan 3 di Haji dan bendungan Cibeet yang sekarang sedang ongoing. Lalu ada pengendali banjir, juga kita punya proyek di Semarang, Seringin Tenggang. Ada juga air limbah, kita punya Jakarta Sewerage System, proyeknya ada di Jakarta. Pengaman pantai kita punya NCICD. Lalu irigasi tersier kita ada LOS 4 di Indramayu. Dan juga SPAM kita juga ada WTP di Medan. Jadi beragam banget nih proyek yang sekarang sedang ditangani oleh Infra 1. Dan untuk tipe-tipe proyek yang sangat diverse tadi itu Mas Dirjis, kira-kira tantangan tersendiri dari masing-masingnya seperti apa? Maksudnya dari kalau bendungan seperti apa, irigasi seperti apa, boleh nggak dijelasin dan diceritain ke kita? As Vice President Production, tantangannya adalah kita nggak boleh lack of knowledge, Mbak. Iya kan? Diverse nih berarti kita harus belajar terus. Tipikal proyeknya udah jelas beda dari
yang bendungan yang mungkin satu core sama yang saya lalui, bendung itu kan satu core ya, itu mungkin sudah ngerti lah. Tapi ketika kita masuk ke spam, jaringan, masuk ke irigasi, nah ini kita nggak bisa detail sebagai seorang vice president produksi. Jadi yang dilakukan pertama adalah belajar dulu ini proyek-proyek ini seperti apa. Jadi agar kita bisa melakukan pengendalian yang detail dan juga tepat gitu kan, agar efisien. Lalu tantangan kedua jelas kita punya stakeholder yang beragam. Yang biasanya kita hanya berurusan dengan teman-teman PU aja dari Patimura, ini sekarang ada dari holding, ada dari dinas daerah-daerah. Nah ini pola komunikasinya akan berbeda. Apalagi kadang sebagai perwakilan manajemen yang harus hadir adalah VP-nya, perwakilan dari project itu sendiri. Jadi pola komunikasi stakeholder manajemen itu harus juga belajar kembali. Selanjutnya ya rata-rata masalah teknis ya Mbak, karena proyek infrastruktur itu sudah pasti skupnya besar, eskalasinya besar, pasti masalah sosialnya juga nggak kecil. Nah ini masalah utama dari infrastruktur, rata-rata proyeknya adalah permasalahan sosial, pengadaan lahan, penutupan proyek, masalah. Lalu karena skalanya yang besar pasti multi years, anggarannya ada apa enggak. Nah ini yang menjadi tantangan teknisnya dari infrastruktur. Apalagi kemarin di tahun ini kita juga baru perubahan pemerintahan gitu ya Mas Dirdis ya, sehingga ada isu-isu terkait anggaran juga gitu ya. Ya betul, seperti yang sudah diketahui bersama, memang itu menjadi tantangan ya, challenge buat kita di tengah arah fokus pemerintahan yang berbeda, bagaimana agar kita bisa tetap ahead minimal lah, atau bertahan paling enggak di sambil di masa-masa transisi itu sih Mbak Kiki. Apalagi tadi Mas Dirdis bilang bahwa terkait permasalahan sosial ini, padahal sebenarnya output dari pekerjaan infrastruktur satu sendiri itu kan nanti itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat gitu ya sebenarnya. Betul sekali. Makanya sebenarnya ini yang lucu, semua proyek infrastruktur itu pasti ada anggaran untuk sosialisasi. Karena kadang tuh yang tidak diketahui adalah nggak mungkin kita kerja, apalagi air ya Mbak Kiki ya, nggak mungkin kita kerja air itu nggak untuk kemaslahatan umat sih gitu. Betul Jadi sekali. selalu tuh agenda utama adalah sosialisasi. Itu menjadi pekerjaan yang umum dilakukan. Ini tidak umum di divisi gedung, mungkin di awal atau di akhir. Kalau di infrastruktur udah pasti itu tiap bulan sosialisasi. Iya betul sekali. Karena saya pernah di proyek irigasi juga ya Mas Dirdis. Di mana Mbak Kiki dulu? Irigasi Rentang. Oke, itu susah ya. Apalagi itu isinya sosialisasi pasti. Betul, karena kalau mau pakai lahan pertanian warga, apalagi yang masih aktif, itu kan memang harus sering dilakukan sosialisasi gitu, ya kan. Makanya butuh sekali manajemen proyek itu yang komunikatif nggak sih Mas? Betul, jadi memang salah satu dari disiplin ilmu manajemen proyek kan adalah manajemen komunikasi ya. Sekarang dari 8 nambah jadi 12, tambahannya adalah manajemen stakeholder Mbak Kiki. Iya. Itu di PMBOK ya? Betul, PMBOK itu sudah menjadi bahasan baku sekarang, manajemen stakeholder. Kangen proyek nggak Mbak Kiki? Kangen banget Mas. Lebih kangen vibes-nya itu tadi. Lebih kangen vibes-nya ya? Iya ya, benar-benar kayak makanya tadi aku tanya ke Mas Dirdis terkait gimana sih keep in the team selama bertahun-tahun. Itu kan kalau di proyek kan karena kita 24 jam makan bersama, koordinasinya sama, sekian tahun gitu. Makanya Mas Dirdis keren lah bisa membawa tim itu. Thank you Mbak Kiki. Iya, sangat anak muda Nindya sekali. Dan kalau aku boleh tahu, sebagai seorang VP Operasi 1 Divisi Infrastruktur 1, menurut Mas Dirdis proyek-proyek yang menjadi unggulan dari infrastruktur 1 sendiri itu kalau boleh tahu apa? Sebenarnya semua kita unggulkan ya Mbak Kiki ya, karena semua proyek yang kita dapatkan pasti sudah kita hitung dengan baik agar bisa menyumbang manfaat yang besar bagi perusahaan. Tapi kalau dibilang mungkin lebih ke grande-nya nih, itu saat ini ada Bendungan 3 di Aji. Dan ini tahap lanjutan ya? Tahap lanjutan senilai almost 1 triliun ya. Jadi total paket 3 maupun 5
1,5 triliunan. Ada bendungan Cibeet sekarang juga ongoing. Di sana ada Pak Faisal sebagai kepala proyek. Lalu ada JSDP, Jakarta Sewerage System. Finally Jakarta punya jaringan limbah yang connected. Nah ini termasuk proyek mercusuar ya bagi kita karena ini pertama kali. Lalu saat ini itu sih Mbak. Dan mungkin proyek, saya menganggap proyek Spaukim itu juga grande karena ini adalah proyek besar kita as holding ya. Dengan dana reksa ini juga cukup besar bagi kita secara nilai maupun secara manfaat sih sebetulnya. Itu sih Mbak Gigi. Oke. Dan untuk di infrastruktur 1 sendiri, bagaimana menerapkan proses bisnis yang berkelanjutan dan juga yang karena kita di proyek ya Mas, bagaimana dengan proyek-proyek yang ramah lingkungan tersendiri? Untuk bagaimana kita melaksanakan atau mengaplikasikan sustainable construction di proyek maupun proyek yang ramah lingkungan, itu pasti sudah menjadi amanat ya dari perusahaan Mbak Kiki ya. Kalau proyek ramah lingkungan saya rasa itu sudah berkali-kali disampaikan juga oleh manajemen untuk dilaksanakan, dari pengelolaan limbah, terus penggunaan material-material yang bisa dipakai lagi secara mudahnya, ataupun hal itu sudah. Besok ini kayaknya Senin ada kembali sosialisasi Nikaf ya. Oh, Nikaf. Ya, ada carbon footprint ini juga kemarin juga dibahas oleh Mbak Hana di podcast selanjutnya. Saya rasa untuk ramah lingkungan sudah menjadi suatu budaya ya Mbak ya. Jadi untuk saya bisa elaborate lebih jelas, rasanya semua proyek udah menunjukkan itu dan harusnya sih semua sudah menunjukkan itu. Mungkin saya tertarik juga di sustain ya Mbak, sustainability berkelanjutan. Dari sisi pengaplikasian, proyek-proyek di infrastruktur rata-rata sekarang sudah menggunakan kantor Mobox Mbak. Jadi direksi kit yang tadinya sekali pakai itu kita coba sudah dirubah mindsetnya. Jadi direksi kit bisa dipakai di proyek ini dan proyek-proyek selanjutnya agar bisa sustain. Lalu yang jelas proyek air itu pasti sustain Mbak. Jadi contohnya untuk proyek bendungan sendiri, secara bisnis to bisnis proyek bendungan itu selesai, selanjutnya akan ada proyek minimal PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, atau PLTA, atau yang sekarang sedang boom juga kemarin di Waduk Cirata itu adalah pembangkit listrik tenaga surya ya, yang menggunakan solar panel. Nah ini menjadi tren di project-project air sebetulnya, terutama bendungan. Tapi itu untuk skala besar. Untuk skala kecil, proyek pengendali pantai, proyek IPAL atau WTP, water treatment plant, atau proyek limbah, itu saya rasa dengan sendirinya memang mereka proyek dibuat untuk sustain sih Mbak. Jadi memang nggak ada proyek di infrastruktur yang tidak untuk berkelanjutan sih Mbak Kiki. Itu sebetulnya. Untuk di infrastruktur 1 sendiri itu sampai dengan saat ini untuk sumber dayanya yang dimiliki sendiri seperti apa Mas? Ini maksudnya kan ini kan sebenarnya proyek ini kan butuh tenaga ahli. Betul. Gitu kan. Nah untuk di infrastruktur sendiri itu sudah banyak nggak sih tenaga ahli yang dimiliki sampai dengan saat ini? Ini pertanyaan yang juga menarik ya Mbak untuk sebenarnya semua pekerjaan di Nindya Karya begitu sudah dipisah masing-masing infra kan jadi niche nih, jadi specialize semua kan. Nah di infra 1 gimana caranya kita bisa bertahan dengan adanya regenerasi, dengan adanya perubahan struktur organisasi, gimana nih menjaga talent yang memang bisa bekerja secara spesifik gitu kan. Ya itu beruntungnya kita ada di lingkungan manajemen yang juga sustain Mbak. Jadi manajemen tuh sangat-sangat mendukung sekali regenerasi, lalu dengan pelatihan, bahkan ini sudah angkatan keberapa ya, kita selalu ada S2 spesialis,
Oh iya betul. Nah itu kebetulan S2 spesialis itu beberapa major, itu majornya itu adalah untuk water base Mbak, untuk kebutuhan di infrastruktur satu sendiri. Ada yang baru pulang kemarin Mas Brahma, itu setelah disekolahkan oleh perusahaan juga, itu menjadi amunisi baru nih buat kita kan untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Jadi how to maintain, saya rasa saya nggak takut sih dengan visi perusahaan yang sekarang yang selalu berkelanjutan, dan saya yakin kita nggak akan pernah kehabisan talent untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Oke, nah yang menarik lagi waktu saya membaca CV-nya Mas Jirjis adalah Mas Jirjis itu di tahun 2024 pernah menjadi pembicara di ajang Youth Engineer Forum. Yaps. Betul, boleh nggak diceritain sama kita waktu itu materi apa yang Mas Jirjis share? Jadi memang waktu itu saya beruntung karena diundang sebagai pembicara pada saat di Youth Engineer Forum atau YEF yang dimiliki oleh Indonesia Dam Committee ya Mbak. Jadi itu adalah YEF edisi ketiga kayaknya yang dilakukan. Pada waktu itu membawa materi apa? Tentu membawa materi bendungan pada khususnya dan water management pada umumnya. As practitioner, as kontraktor gitu kan. Jadi waktu itu saya bareng sama ada praktisi-praktisi dari UN, United Nation, ada praktisi akademisi juga dari Undip waktu itu, dan juga dari konsultan. Jadi sebenarnya pada waktu itu tuh juga poinnya kita sebagai young engineer itu juga sudah bisa memberikan kontribusi yang nyata. Jadi ada yang sudah menjadi dosen as academic person, ada yang menjadi konsultan di United Nation, ada yang jadi kepala proyek, bahkan sudah bisa excel ke posisi selanjutnya. Itu sebenarnya yang ditonjolkan sih Mbak. Dan water management itu adalah milik semua orang, tidak hanya pemangku kebijakan saja. Itu sebenarnya poin-poin dari yang di bold di acara itu. Oke. Dan Mas Jirjis, aku cukup menarik. Jadi waktu tadi Mas Jirjis menceritakan waktu di proyek Pamukulu itu kan Mas Jirjis sangat suka sekali berinovasi. Nah sekarang saat menjadi VP saat ini, apakah Mas Jirjis masih punya waktu untuk memikirkan inovasi-inovasi atau seperti apa? Ini yang menarik. Tadinya saya pikir ketika saya masuk ke kantor itu, wah saya jadi kehilangan sumber daya nih untuk berinovasi, atau yang akan saya lakukan adalah hal-hal yang rutin gitu kan Mbak. Inovasinya apa ya? Dan ternyata hal rutin itulah yang bisa diinovasi. Tadi ya, dari sesuatu yang kecil itu ya. Iya betul. Jadi bagi saya sebagai orang proyek yang dari kecil kasarnya di Nindya Karya itu saya dipreskan proyek, rutinitas itu membunuh Mbak. Rutinity kills. Entah apapun yang dibunuh. Apakah kreativitasnya akan terbunuh atau orangnya yang akan terbunuh akan rutinitasnya. Jadi yang kita bisa mulai berinovasi di sela-sela rutinitas itu agar ya apapun. Tadi balik lagi, bagi saya inovasi adalah sesuatu yang berdampak ya Mbak ya. Dampaknya bisa dalam skala besar atau skala kecil. Ketika itu bisa berdampak skala kecil ke kantor atau ke manajemen di infra 1, itu saya sudah bisa melakukan inovasi menurut saya. Dan apalagi kalau itu bisa memberikan dampak yang lebih besar untuk manajemen, itu jelas inovasi lah harusnya kan. Ditambah lagi dengan tadi saya sampaikan, kita tuh nggak boleh kurang pengetahuan nih, kurang ilmu. Jadi di saat belajar di situ kembali, oh ternyata bisa ya ini kayak gini ya, ternyata bisa dan itu ketika kita elaborate dengan teman-teman proyek dan ternyata itu bisa diaplikasikan, rasanya nggak ada kata untuk berhenti berinovasi sih Mbak sebetulnya. Gitu. Kita akan menunggu inovasi-inovasi dari infrastruktur 1 ya Pak Jirjis ya. Siap, ditunggu Mbak. Iya, sangat luar biasa sekali ya. Dan Mas Jirjis terima kasih banyak sudah hadir dan bersedia menjadi bintang tamu kita kali ini. Saya yang terima kasih banget Mbak Kiki udah diundang di acara ini. Orang ketiga ya, saya perlu berbangga gak sih ini dengan perlu, sangat perlu sekali. Nantinya akan ada orang-orang selanjutnya. Betul, apalagi yang bikin kita emes sekarang tuh adalah memang lagi
lagi happeningnya anak-anak muda kan. Ya, betul. Kemarin ada Kak Hana, ada Mas Jirjis. Jadi saya sebagai yang mewawancarai dan bertanya-tanya ya seneng banget. Saya sendiri seneng banget loh diwawancara, karena kita beruntung ya punya Mbak Kiki di Nindya Karya ini. Oh gitu, terima kasih ya Mas Jirjis. Break the walls. Oke, lain kali nanti next time main-main kesini ya Mas Jirjis. Pasti ya? kalau diundang nggak mungkin nggak datang sih. Iya, untuk menceritakan keseruan dan juga inovasi-inovasi pencapaian-pencapaian terbaik lagi dari infrastruktur 1. Ditunggu ya Mbak Kiki pandangannya. Siap Mas Jirjis. Oke teman-teman insan BUMN semuanya, itulah tadi serangkaian perbincangan kita dengan narasumber kita kali ini Bapak Jirjis Abdul Hakim. Dan sampai ketemu lagi di next episode selanjutnya. Bye-bye.